Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali berbagi ke teman-teman ya, yang di YouTube channel saya. Dan di sini saya juga streaming di Facebook. Dan kali ini saya akan membahas tentang bot Telegram lagi. Tapi sebelumnya, seperti yang teman-teman tahu, kita di video sebelumnya itu sudah membuat bot Telegram COVID-19 ya. Jadi memberikan informasi tentang kasus-kasus COVID-19 di Indonesia dan di seluruh dunia. Oke, pada kesempatan ini kita akan lanjut lagi, akan membahas tentang bagaimana sih cara mengupload Telegram bot ke hosting gratis. Di sini saya akan menggunakan Heroku. Oke, penjelasan singkat di sini kita akan mengubah metode bot Telegram kita dari long polling ke webhook. Long polling itu suatu metode yang digunakan saat kita membangun bot di mana server lokal kita atau komputer lokal kita akan melakukan request setiap n detik atau setiap beberapa detik ke server Telegram. Nah, itu akan membuat server kita akan lumayan memakan ya lebih berat lah daripada webhook gitu. Karena kerjanya setiap hari mengakses server Telegram seperti itu, mengecek apakah ada chat terbaru. Nah, kalau ada akan dieksekusi oleh library atau bot Telegramnya kita. Nah, itu biasanya bagusnya digunakan saat kita development atau mengembangkan bot Telegram. Jadi nggak perlu menggunakan syarat apapun, cuma laptop dan internet. Nah, jika kita menggunakan webhook itu lumayan agak kencang karena kita nggak perlu melakukan hal yang dilakukan oleh long polling. Webhook itu menanam botnya itu di bawah web server gitu, jadi ditanam di URL. Jadi nanti kalau diakses dia itu harus eh, jadi saat kita mengirim pesan nanti dia akan dikirim ke webhooknya kita. Nanti data-datanya akan diolah oleh bot Telegramnya kita seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan webhook di sini diperlukan suatu apa namanya hosting atau tempat mengupload projectnya kita dan domain dan itu harus HTTPS, SSL gitu ya. Nah, karena saya sendiri tidak menggunakan yang versi berbayar gitu kan, seperti VPS dan yang lain-lainnya. Di sini saya akan menggunakan free hosting aja, yaitu Heroku. Nanti tujuannya agar bot kita ini setelah diupload ya bebas dipakai kapanpun gitu. Kalau masih menggunakan long polling di lokal komputer kita ya, kalau komputer kita mati bot nggak bisa diakses lagi seperti itu. Oke, persiapan yang perlu dilakukan adalah project buat Telegram yang sebelumnya. Buat teman-teman yang sudah mengikuti mungkin udah ada projectnya yang di YouTube. Dan untuk selanjutnya akun GitHub karena nanti project ini kita akan upload di GitHub. Karena itu nanti akan terintegrasi dengan Heroku untuk continuous deployment-nya. Continuous delivery. Jadi untuk auto deploy-nya nanti ya di Heroku agar otomatis jika ada action atau push di GitHub. Nah, untuk develop long polling webhook sebenarnya kita bisa menggunakan ngrok atau local tunnel yaitu suatu aplikasi command line sih ini cuma berbasis command line. Jadi nanti setelah kita men-setup ngrok ini misalkan ke port 3005 atau port yang tersedia di server bot lokal kita running, nanti dia akan membuatkan kita domain. Nah, saat domain itu diakses nanti akan di-forward ke lokal domainnya kita, lokal portnya kita lah seperti itu. Oke, yang pertama kita lakukan adalah mengubah metodenya. Nanti dari long polling ke webhook kok ke Heroku ya, sorry itu salah ketik. Dan kita menggunakan long polling, kita menggunakan ngrok atau local tunnel. Selanjutnya jika semua berhasil kita upload ke Heroku. Oke, kita langsung aja untuk mempersingkat waktu. Di sini saya coba running dulu bot yang sebelumnya. Notmoon.
Medmon index. Oke, di sini udah jalan seperti yang kita lihat. Coba lagi, ini sih saya udah ubah dengan token bot yang satunya, Balinux bot. Yang kemarin itu teman-teman bisa nikmati, sudah online, ini udah saya upload ke Heroku, bisa digunakan secara kapanpun lah gitu, karena ini udah saya upload. Agak lama ya untuk startupnya. Nah, misalkan COVID-19 global, ini saya nggak perlu jalankan lagi. Nah, yang perlu kita jalankan di lokal nih, yang ini karena masih menggunakan metode long polling. Nah, ini udah jalan di lokal. Selanjutnya kita perlu mengubahnya ke metode webhook. Bagaimana caranya? Itu sangat simpel sekali. Di sini saya sudah bikin, saya stop dulu. Di sini saya sudah buat contohnya di README. Oke. Untuk menginstal long polling, untuk menggunakan metode long polling kan kita perlu membuat web server. Jadi sini kita perlu menginstal Express dulu ya. Caranya yaitu bisa menggunakan npm install -s express atau bisa menggunakan yarn add express. Oke, di sini saya akan install yarn express. Oke, jika sudah, kita perlu menambahkan library-nya. Const express. Oke, jika sudah, asalnya kita perlu definisikan token portnya dan URL-nya secara dinamis ya. Caranya yaitu dengan seperti ini, karena nanti kita akan menggunakan environment-nya yang di Heroku. Jadi kita perlu setup seperti itu. Const misalkan bot token proses environment. Jika tidak ada ya kita kosongkan aja. Oke, selanjutnya const port, dimana port berapa yang kita jalankan, karena nanti Heroku akan secara otomatis memberikan kita port, jadi kita perlu setup juga proses environment port. Untuk lokal kita gunakan 3000. Nah, untuk URL ini nanti kita akan masukkan URL Heroku. Environment. Nah, untuk yang lokal nanti kita akan gunakan local tunnel atau ngrok. Nah, domainnya itu kita akan masukkan ke sini. Domain ngrok. Local tunnel. Ya kurang lebih seperti inilah. Kita save lagi. Kita insert telegraph-nya. Sekarang kita nggak perlu menggunakan ini. Kita cut lagi. Kita gunakan bot token. Nah, tokennya kita taruh di sini. Oke, setelah itu ini kita langsung ke bawah aja ya. Nah, selanjutnya setelah kita setup beberapa konfigurasi yang tadi, selanjutnya kita perlu menambahkan beberapa perintah seperti setup webhook. Nah, untuk setup webhook misalkan
Caranya itu buat Telegram. Kita menggunakan API dari Telegramnya langsung. Set webhook. Dan di sini formatnya adalah URL HTTPS yang nanti tempat kita mau upload, dan key-nya. Key-nya ini bebas, misalkan webhook Balinux misalkan. Seperti itu bebas. Nah, sekarang kita akan menggunakan URL yang sudah tertera di atas tadi. Bagaimana caranya? Kita panggil aja variabelnya dengan menggunakan URL. Selanjutnya, untuk key-nya ini agar lebih dinamis, kita gunakan bot, dan selanjutnya kita tambahkan dengan token botnya kita, yaitu bot token. Oke. Jika sudah, kita ini instance express-nya. Oke, untuk method get-nya kita akan misalkan buat simple aja deh. Jika dia mengakses /root, maka kita akan mengembalikan suatu function request response res.send. Kita klik satu aja, res.send. Kita akan mengirim selamat datang di Balinux. Oke, sudah. Bisa besarkan lagi. Oke, jika sudah, kita perlu setup middleware-nya juga. app.use. Oh, ini kekurangan O-nya nih. Oke. app.use bot. Kita perlu setup callback-nya. Webhook callback. Callback-nya itu ya key yang kita gunakan tadi. Callback-nya akan ditampung di sini. Oke. Jika sudah, saya save dulu. Jika sudah, ya kita tinggal listen aja deh. Untuk web servernya, kita listen. Portnya ya kita gunakan port yang sudah kita setup di atas. Namanya apa ya? Portnya. URL port, benar. Ya bukan. Ini bukan. Selanjutnya kita buat parameter keduanya, sebuah function server bot buat log server bot Anda berjalan di port port. Nah, jika kita menggunakan webhook, kita nggak perlu melakukan bot launch lagi, karena ini kan dia dilakukan di sisi server, di web servernya. Oke, jika sudah seperti ini, sekarang yang perlu kita lakukan adalah agar bagaimana cara mendevelop webhook di lokal itu. Sebentar. Kita buka terminal dulu. ngrok.
HTTP karena kita runningnya di port 3000 ya, kita gunakan HTTP. Jangan deh, kita buat terminal di luar aja deh, new external ngrok HTTP 3000. Oh, nggak ada ngrok. LT lokal tunnel ada, LT main port 3000 dashboard 3000. Oke, kita sudah dapat suatu link di sini. Kita copy linknya dan perlu ditambah ke sini. Mana tadi URL yang di atas? Oke. Nah, kita tambahkan di sini. Selanjutnya kita buka terminal lagi untuk menjalankan server botnya kita. Oke, misalkan di sini node-moon index.js. Oke, harusnya udah bisa sih. Kita coba aja dulu. Sekarang coba kita start. Oke, sudah bisa. Di sini sudah berjalan. Sudah berjalan botnya kita menggunakan metode webhook. Di sini coba saya pilih. Oke, nah ini lognya sudah ada ya. Oke, jika sudah begini, sekarang kita perlu menguploadnya ke GitHub. Bagaimana caranya? Caranya gampang sekali. Kita perlu menggunakan git init. Nah, selanjutnya kita perlu menambah satu file .git ignore node modules agar nggak perlu diupload modules. Oke. Dan kita buat GitHub repo. Ini kita close dulu. github.com. Saya perlu buat suatu repo lagi, namanya misalkan Balinuxbot. Ini saya private aja. Create repo. Nah, setelah itu saya copy git, oh my god, git remote add, saya kurang satu, origin. Sekarang kita cek udah bisa belum, git remote min v. Oke, sekarang kita add semuanya, git add, git commit. Sekarang kita push, git push origin master. Karena branchnya kita master ya, kita push ke master. Oke, harusnya ini sudah sih. Sip. Sekarang kita refresh. Oke, ini sudah bisa, udah ke-upload di sini semua. Selanjutnya kita perlu ke Heroku, heroku.com. Heroku.com. Buat teman-teman yang belum punya akun juga di GitHub, silahkan buat GitHub, upload projectnya, dan selanjutnya jika sudah melakukan step yang tadi,
ke Heroku juga buat login atau register. Selanjutnya klik new ini, create new app. Selanjutnya app name-nya itu Balinux Bot. Semoga aja available. Oke, sip. Kita create app. Nah, setelah create app, silakan teman-teman tinggal pergi ke bagian GitHub. Ini bagian deploy GitHub. Selanjutnya, di sini setelah diintegrasi akan disuruh memilih reponya Balinux Bot. Kita search. Oke, ada, kita connect. Setelah connect, kita pilih branch-nya, enable auto deploy. Ya, kita enable biar setiap ada perubahan di branch master. Deploy branch. Sekarang kita tinggal tunggu aja. Oke, ini proses uploadnya, saya gedein deh. Sorry. Ini proses uploadnya di GitHub, di Heroku. Oke, gampang sekali ya, kita nggak perlu beli server mahal-mahal. Setelah itu kita view, kita lihat projectnya. Tada, error. Oke, kita lihat errornya apa. Di mana ya cara melihatnya? Biasanya saya pakai command line sih. Di mana ngelihat lognya? Resource, no, overview, bukan juga. Oh iya, sepertinya ini lupa sesuatu, yaitu di package JSON. Karena Heroku itu perlu ini suatu script untuk run. Kita perlu tambah di sini atau ditambah di atas ini star. Jadi perintahnya itu node index.js. Oke. Ya, jadi npm run star itu yang otomatis dijalankan di project Node.js di Heroku. Nah, untuk buat teman-teman yang malas mengetik, bisa di VS Code ada fitur untuk manajemen Git. Jadi kita tambah commit-nya, update, misalkan package.json. Selanjutnya kita push. Oke, kita tunggu, masih proses push. Lama sekali. Oke. Setelah di push, harusnya di bagian deploy ini ada suatu aktivitas baru. Bukan, di activity. Oke, ini dia building progress, kita lihat. Oke. Sepertinya sedang berjalan. Kita lihat, oh, build finish. Sekarang kita perlu refresh servernya. Oke, ini sudah jalan ya. Selamat datang di Balinux Bot. Sekarang kita perlu mematikan bot kita yang di lokal ya. Ini dimatikan aja, untuk running Node.js juga dimatikan aja. Nah, kita buktikan apakah yang di atas ini sudah berjalan. Kita coba lakukan start lagi. Iya, ternyata masih belum berjalan ya Tuhan. What happens? I don't know. Kita perlu ngecek lognya deh. CLS Heroku admin logs.
Ya ampun, Heroku logs. Mintail dash app Linux bot. Kita lihat. Oke, permasalahannya di mana ini? Nggak ada masalah sih, tapi kok nggak jalan. Sebentar. Sepertinya ini perlu setup environment-nya. Setting config var, karena tadi environment-nya untuk URL. Oh iya benar. URL-nya kita perlu setup. Tadi kan kita untuk proses environment-nya itu yang di index. Di sini kan URL. Jadi kita perlu menambah variabel URL agar dia tahu URL yang kita pakai. URL-nya itu ya URL-nya ini. https://balinexbot.heroku.app.com. Selanjutnya tokennya itu sebenarnya bisa aja sih kita nggak pakai, tapi kita perlu tambah aja deh. Biar nanti untuk setup tokennya bisa lebih dinamis. Nggak perlu hardcode. Oke, tokennya itu ini. Yang ini kita hilangkan aja nanti. Wait, sepertinya dibalas. Oh, sudah. Oh ya, ternyata sudah ya. Nggak apa-apa, kita add aja dulu. Buat tokennya ini. Terus URL-nya ini. Oke, sudah. Selanjutnya di bagian deploy. Kita deploy ulang lagi print rasternya. Oke, kita lihat activity-nya. Oke, sudah berhasil. Harusnya bisa sih. Misal /star. Kita akses websitenya dulu deh. Bisa refresh lagi. Oke, servernya jalan. Lognya aman. Status 200 semua. Selanjutnya kita coba buatnya star. Yep, sudah jalan ya. Oke, sudah jalan teman-teman semua. Kita cek semua fiturnya. Oke, kita coba yang COVID-19 global. Terus misalkan Afghanistan. Oke, coba saya masukkan string yang aneh. Oke, nggak ada yang. Oke teman-teman, sudah berhasil ya untuk upload project Telegram bot kita ke Heroku. Gampang sekali sih menurut saya sih. Harusnya teman-teman juga bisa mencobanya ya. Nah, ini lihat nih, parameter-parameternya udah kelihatan. Oke, kurang lebih seperti itu sih teman-teman. Tutorial atau sharing tentang cara mengupload Telegram bot kita yang dimana dibangun dengan menggunakan Node.js dan Express.js.
Buat teman-teman yang masih bingung silahkan di YouTube silahkan taruh di kolom komentar. Jangan lupa di like, comment, and subscribe agar teman-teman yang lain bisa mendapatkan ilmu baru tentang bagaimana cara mengupload project Node.js atau bot Telegram juga ke Heroku. Oke, buat teman-teman yang ingin dapat update terus informasi tentang sharing pengetahuan, bisa akses channel YouTube saya Yoti Channel atau website saya yoti.com, Instagram saya @balinux, atau Facebook page saya itu yaitu Yoti page. Jangan lupa di like, di follow juga ya. Ini saya baru buat sih. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat beraktivitas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Stop streaming.